Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang penuh warna, ada beberapa cerita lucu yang selalu dikenang oleh warga sekitar. Cerita-cerita ini sering bikin orang yang mengalaminya merasa malu, tapi juga nggak bisa berhenti ketawa kalau mengingatnya. Suatu hari, Anton, seorang anak muda yang doyan belanja online, sangat antusias saat menemukan sepatu impiannya di sebuah toko daring. Modelnya keren, warnanya pas, dan harganya cukup terjangkau. Tanpa pikir panjang, dia langsung memesan sepatu itu dengan harapan bisa tampil keren di kampus. Namun, ketika paket sepatu itu tiba, kegembiraannya langsung memudar. Pas dicoba, sepatunya terlalu kecil sampai kakinya cuma masuk separuh. Anton pun cuma bisa geleng-geleng kepala sambil tertawa malu. Ini sepatu buat anak tikus kali ya? Teman-temannya yang melihat kejadian itu langsung tertawa lepas, membuat suasana jadi sangat ceria walau Anton sedikit merasa kikuk. Di lain waktu, suasana perpisahan sekolah begitu haru dan penuh harapan. Semua murid duduk rapi menunggu sambutan dari guru-guru mereka. Pak Budi, guru yang sangat dihormati, naik ke panggung untuk memberi pesan terakhir. Dia ingin memberikan doa terbaik untuk murid-muridnya, dan saat mengucapkan, "Saya doakan kalian sukses dan bahagia," entah bagaimana, yang keluar justru, "Saya doakan kalian sukses dan bahaya." Seketika, tawa besar pecah di seluruh ruangan. Pak Budi yang tadinya serius menjadi merah padam sambil tertawa malu. Dari kejadian itu, kalimat sukses dan bahaya jadi bahan candaan yang terus dikenang sampai sekarang. Dalam sebuah acara keluarga yang meriah, Tono berusaha jadi pusat perhatian dengan mencoba melontarkan lelucon. Dia berkata, "Kalau aku jadi presiden, aku bakal kasih cuti setiap hari Senin supaya orang-orang makin semangat kerja." Semua keluarga mulai tersenyum, tapi tiba-tiba pamannya, Pak Joko, yang terkenal serius, menyahut, "Kalau begitu aku nganggur aja dong, kan tiap Senin libur terus." Suasana berubah canggung dan Tono cuma bisa tertawa kecut, merasa rencananya untuk mengocok perut semua malah jadi bencana kecil. Di kantor, kesalahan juga sering terjadi. Suatu hari, Bu Maya, bos yang selalu sibuk, memberikan instruksi kepada asistennya, "Lina, buat laporan yang ringkas tapi detail ya." Instruksi itu membuat Lina bingung karena bagiannya seperti bertolak belakang. Setelah berpikir keras, Lina akhirnya membuat sebuah laporan singkat 1 halaman yang isinya cuma tulisan, ringkas dan detail dalam huruf besar. Ketika Bu Maya membaca laporan itu, dia tak kuasa menahan tawa dan memuji kreativitas asistennya. Momen itu justru membuat suasana kerja jadi lebih santai dan penuh canda. Suatu Jumat, kantor mengadakan acara Casual Friday di mana semua staf diminta memakai pakaian santai. Rini, staf baru yang belum paham betul arti kasual, datang mengenakan baju renang lengkap dengan pelampung dan kacamata hitam. Semua orang terkejut dan tertawa melihat penampilannya yang unik. Bosnya datang dan dengan ramah berkata, "Rini, maksudnya kasual itu santai, tapi bukan sampai seperti mau berenangnya." Rini tertawa malu tapi ikut bergabung dengan suasana ceria itu. Dia pun kemudian dikenal sebagai Rini si pelampung, yang selalu mengingatkan bahwa kadang salah paham bisa jadi sumber tawa yang menyenangkan. Dari sepatu kecil yang bikin gemes, salah ucap guru yang tak sengaja lucu, lelucon keluarga yang gagal total, instruksi membingungkan yang jadi canda, hingga salah paham soal dress code yang bikin semua ngakak, kisah-kisah ini mengajarkan satu hal penting. Kadang kesalahan yang membuat kita malu justru yang paling menghibur dan mendekatkan kita dengan orang lain lewat tawa. Setelah kejadian Rini si pelampung, kantor jadi lebih hidup dengan berbagai momen kocak yang tak terduga. Suatu hari, Pak Dedi, pegawai yang terkenal pelupa,
datang ke kantor dengan 2 kaos kaki yang berbeda warna. Saat ditanya kenapa, dia cuma nyengir dan jawab, "Ah, ini biar nggak bosan, biar kaki kanan dan kiri dapat perhatian yang sama." Semua orang di kantor langsung tertawa geli, sementara Pak Dedi cuma pasrah dan bilang, "Yah, namanya juga usaha tampil beda." Di waktu lain, ada insiden di ruang rapat yang bikin semua orang tertawa sampai perut kram. Saat presentasi, salah satu staf baru, Sari, ingin menjelaskan ide kreatifnya. Tapi karena grogi, dia malah menyebutkan nama produk yang salah. Bukannya bilang produk inovatif, dia bilang produk invitasi. Semua yang dengar langsung bingung. Invitasi? Produk undangan kah? Suasana jadi kacau tapi lucu. Sari sendiri akhirnya ketawa malu dan minta maaf sambil janji belajar lebih rajin. Tidak hanya di kantor, kesalahan lucu juga sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Misalnya, waktu aku lihat tetangga sedang panik karena salah beli sayuran. Dia bermaksud beli bayam, tapi yang datang justru kol. Dia sampai cerita ke aku mau bikin sayur bening bayam, malah dapet kol. Mau dimakan sih bisa, tapi rasa dan teksturnya beda banget. Aku cuma bisa ketawa sambil bilang, "Yah, minimal nggak salah beli sayur keras, ya." Malam minggu itu, ada juga cerita dari teman yang salah paham soal undangan pesta kostum. Dia pikir pesta itu harus kostum superhero, jadi dia datang lengkap dengan jubah dan topeng ala Batman. Tapi ternyata, tema pestanya cuma pakaian santai. Dia pun jadi pusat perhatian dan bahan tertawaan ringan. Meski malu, dia bilang, "Lumayan, aku paling gak siap, jadi yang paling beda di pesta." Dari kejadian-kejadian lucu dan kocak ini, satu hal yang pasti, kita semua manusia, dan kesalahan itu bagian dari hidup. Kadang, justru dari kesalahan dan malu itu kita dapat cerita terbaik yang bikin hidup lebih berwarna dan penuh tawa. Beberapa minggu kemudian, di kantor mulai muncul tren baru, Hari Serba Salah. Ide ini dibuat supaya semua orang bisa saling berbagi cerita lucu tentang kesalahan yang pernah mereka buat. Hari itu, setiap orang diminta bercerita tentang momen kocak yang bikin mereka malu tapi sekarang jadi bahan ketawa bareng. Waktu giliran Andi, dia cerita tentang kejadian waktu presentasi penting. Dia mau bilang strategi pemasaran yang efektif, tapi malah terucap strategi pemasaran yang eksotis. Semua yang dengar langsung tertawa terbahak-bahak, termasuk bos yang mencoba menahan tawa sambil berkata, "Mungkin itu strategi baru yang belum kita tahu." Andi pun jadi bahan guyonan manis selama seminggu. Lalu ada Nina, yang cerita soal kejadian di restoran cepat saji. Dia salah pesan minuman, pengennya es teh manis tapi malah dapat es jeruk. Karena malu, dia malah bilang ke pelayan, "Ini es teh jeruk ya?" Pelayan cuma bisa ketawa sambil bilang, "Kalau itu, namanya es teh campur jeruk, Mbak." Nina jadi bahan tertawaan teman-temannya, tapi dia juga ngakak dan bilang, "Ya sudahlah, yang penting segar." Selain di kantor, cerita lucu juga datang dari pengalaman keluarga. Suatu saat, ibu teman aku ingin belajar teknologi dengan mencoba video call. Tapi karena belum terbiasa, dia malah mengaktifkan filter lucu yang membuat wajahnya berubah jadi kelinci. Saat dipanggil cucunya, ibu itu kaget sendiri dan tertawa terbahak-bahak. Semua keluarga yang lihat video call itu juga ngakak sampai perut sakit. Kemudian, ada cerita dari seorang teman yang salah mengartikan meeting online. Dia kira itu berarti pakai baju rapi dari pinggang ke bawah, tapi kenyataannya cuma dari pinggang ke atas yang kelihatan. Jadi, saat meeting berlangsung serius, ternyata dia pakai celana pendek dan sandal jepit. Saat kameranya mati,
Dia sempat berdiri untuk mengambil sesuatu dan semua orang jadi kaget lihat penampilannya. Teman-teman langsung meledek, dan dia pun jadi legenda lucu di kantor. Kejadian-kejadian seperti itu membuat suasana jadi cair dan penuh tawa. Bahkan kesalahan kecil yang awalnya bikin malu justru mempererat hubungan antar teman dan keluarga. Kita jadi ingat kalau nggak perlu terlalu serius menghadapi hidup, kadang tertawa dari hal-hal sederhana adalah obat terbaik. Di tengah keseruan, hari serba salah di kantor, ternyata ide itu jadi sangat populer sampai akhirnya diadopsi keluar kantor juga. Teman-temanku di kampus dan keluarga pun mulai ikut-ikutan bercerita soal kesalahan lucu mereka. Bahkan, setiap kali berkumpul, momen yang paling ditunggu-tunggu adalah sesi berbagi, kisah memalukan tapi kocak yang bikin semua orang ngakak sampai air mata keluar. Salah satu cerita paling fenomenal datang dari teman kuliahku, Dinda. Dia pernah salah masuk kelas karena membaca jadwal yang salah. Bukannya masuk kelas matematika, dia malah duduk di ruang kelas sastra yang penuh dengan puisi dan novel. Saat dosen bertanya siapa yang belum baca buku yang disuruh, Dinda cuma bengong dan akhirnya ngaku salah kelas. Semua mahasiswa di situ ketawa, termasuk dosen yang akhirnya membiarkannya pindah ke kelas yang benar. Ada juga cerita dari kakak ipar yang waktu itu bingung banget saat menggunakan mesin cuci baru. Dia salah menekan tombol sehingga mesin cuci menyala dengan mode super cepat tapi air tidak mengalir. Dia sempat panik dan minta bantuan tetangga, yang setelah melihatnya cuma bisa tertawa dan berkata, "Wah, ini mesin cuci versi turbo, ya?" Kakak iparku akhirnya belajar lebih sabar dan sekarang bisa operasi mesin cuci tanpa drama. Kisah lain yang gak kalah lucu datang dari teman yang baru belajar naik motor. Dia salah kira rem depan dan rem belakang, jadi saat mau berhenti, dia malah menarik rem belakang terlalu keras sampai motornya oleng dan hampir jatuh. Untungnya dia masih bisa kontrol motor dan gak sampai celaka, tapi cerita itu jadi bahan tertawaan setiap kali mereka nongkrong bareng. Lalu ada pengalaman lucu saat pesta ulang tahun anak kecil di rumah salah satu tetangga. Anak-anak diminta memakai topeng superhero, tapi salah satu anak datang dengan topeng badut lengkap dengan hidung merah besar. Awalnya semua bingung, tapi akhirnya anak itu jadi bintang pesta karena tingkah lucunya yang spontan bikin semua tertawa riang. Dari berbagai kejadian lucu itu, satu hal yang jelas, hidup memang penuh dengan kejutan dan kesalahan yang kadang gak kita duga. Tapi dari kesalahan itulah muncul cerita-cerita yang bikin kita tetap semangat dan bahagia. Kadang malu sekejap bukan masalah, asalkan kita bisa ketawa bareng dan mengingat bahwa kesalahan adalah bagian dari petualangan hidup.